Dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pekerjaan maupun urusan pribadi kita, tentunya kita seringkali berkomunikasi terkait dengan arah ya, terkait dengan arah ataupun lokasi, posisi atau tempat gitu. Yang dimana kalau dalam bahasa Indonesia umumnya kita mungkin kenal kata kanan, kiri ya, kemudian juga arah mata angin ya kan, utara, selatan, barat, timur, tenggara, timur laut, barat daya, barat laut. Nah, kita perlu tahu dong ini dalam bahasa Inggrisnya apa, sebagai bagian dari kosakata dasar juga dari 100 sampai 300 kosakata pertama kita. Nah, kita mulai dari kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri itu bahasa Inggrisnya right dan left. Nah, sekarang bisa dicobain sambil nih secara mandiri, ingat-ingat terus nih. Right, left ya, kanan kiri. Berikutnya lagi untuk arah mata angin sekarang. Kita mulai dari utara dulu. Utara itu north, kemudian selatan itu south. Sebenarnya lebih gampang ingat selatan dulu ya, karena dia huruf depannya sama nih. Selatan itu south, jadi sama-sama S gitu kan. Kalau utara udah beda jauh tuh. Nah, cuman kita tahu lawannya south adalah north. Nah, north itu utara. Kemudian ada barat dan timur itu west dan east. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia yang dimana kalau arah yang di tengah-tengah tuh, misalnya di tengahnya timur dengan selatan, kita nyebutnya tenggara, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Inggris tinggal dicampurin doang. Jadi antara timur sama selatan itu nyebutnya southeast, gitu ya, southeast. Ya. Nah kalau antara timur dengan utara, kita nyebutnya timur laut, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris lagi-lagi cuma dicampurin doang, north sama east. Udah northeast. Nah, itu sebutan untuk timur laut. Kemudian hal yang sama berlaku untuk barat daya. Barat daya kalau dalam bahasa Indonesia tadi kan barat daya, kalau dalam bahasa Inggris dia campuran antara south dengan west, jadinya southwest. Nah, kalau dia barat laut campuran antara barat dengan utara, jadi antara west dengan north, jadinya northwest. Nah, selalu diingat untuk yang campuran ini dia dimulai dari yang utara selatan duluan ya, baru barat timurnya. Tadi kan southeast, southwest, northeast, northwest gitu. Nah, sekarang kalau kita lagi mau ngasih tahu arah dalam perjalanan. Nah, ini kalau udah sering banget yang namanya menggunakan Google Maps, mungkin udah hafal kali ya omongan-omongan dari Google Maps gitu kan. Kalau misalnya lurus, dia bakal bilang go straight atau head straight. Ya kan, itu maksudnya apa? Lurus ya gitu. Nah, ini kalau kita lagi ditanyain arah, misalnya lagi di pinggir jalan ditanyain arah sama turis gitu, mungkin kan nggak bisa bahasa Indonesia, dia nanya, saya harus kemana nih kalau mau ke sini gitu. Nah, kita jawabannya kalau lurus gitu ya head straight atau go straight. Kemudian kalau misalnya bukan lurus, misalnya ke sana arahnya gitu, ke kanan misalnya. Nah, kita bisa tetap pakai kata head atau go, tinggal arahnya diubah. Kalau lurus kan tadi straight ya. Kalau ke arah kanan maka kita ganti jadi right. Kalau ke arah kiri jadi left. Kalau ke arah utara jadi north, ya kan? Kalau ke arah selatan jadi south. Jadi kita bisa bilang, kalau misalnya tuh ya ke arah selatan, and then kita bisa bilang go south. Atau kalau ke utara, go north. Kalau misalnya pakai head juga bisa ya, head north. Nah itu maksudnya jalannya ke arah sana ya gitu. Tapi kalau misalnya dia habis lurus terus kita mau bilang dia harus belok. Nah ini yang sering banget pasti disampaikan nama Google Maps ya, atau Waze ya kan. Turn left. Nah, itu kalau belok kiri, turn left. Kalau belok kanan, turn right. Ya, nah turn itu belok ya. Tapi kalau misalnya putar balik, nah itu disebutnya U-turn. Lagi-lagi ini pasti udah sering kedengeran di Google Maps atau Waze ya kan. Please take the U-turn gitu kan. Jadi putar balik ya gitu. Nah itu tadi navigasi atau bagaimana kita menunjukkan arah ketika dalam suatu perjalanan atau ada orang yang lagi di jalan terus nanya harus kemana gitu kan. Itu tadi beberapa kosakata yang bisa dipelajari juga di awal. Berikutnya lagi adalah kata-kata untuk menunjukkan lokasi ya yang nggak spesifik. Yaitu kalau kita dalam bahasa Indonesia biasanya nyebutnya kan di sini atau di sana. Nah ini juga penting ya. Dalam bahasa Inggris tuh di sini tuh bahasa Inggrisnya here. Kalau di sana tuh there. Nah kalau di mana-mana everywhere ya. Di mana-mana tuh semua tempat tuh everywhere gitu. Jadi ada here, there, and everywhere.
Itu kayak lagunya The Beatles. Coba dengerin lagunya The Beatles, di situ akan ada banyak kata here, there, sama everywhere. Jadi mungkin dengan belajar lagu itu jadi bakal semakin ngerti ya cara make katanya gimana. Itu ya tadi konsep-konsep kosakata bahasa Inggris untuk mendeskripsikan arah dan lokasi, kemudian juga untuk navigasi.